Oke, sekarang saya mulai untuk kajian. Kajian ini kami akan membawakan beberapa Al-Quran ya. Di antaranya adalah Al-Quran surat Ali Imran 133. Jadi 133 yang bunyinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi manusia itu memang banyak dosa, tidak luput daripada dosa ya. Maka kita harus secepatnya harus bersegeralah minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu memang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini berarti ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Atau kalau kita lihat kondisi di negara kita ini cuaca hujan sering sehingga terjadi tanah longsor ya, baik di Aceh maupun di Sumatera. Dan itu pun yang meninggal banyak sekali. Ya karena memang dari hutan-hutan itu karena ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Karena ditebangi, maka kalau terjadi hujan, karena resapan air itu tidak ada, karena pohon-pohonnya itu ditebang, maka terjadilah ya, banjir dan tanah longsor. Nah, tentunya orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang mau menafkahkan hartanya. Sehingga tentu kita harus perlu untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah yang sudah harta bendanya hilang, rumahnya hilang, dan lain sebagainya itu. Sehingga kita harus membantu. Dalam Al-Quran yang lain juga disebutkan Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi aminu la'allahum la yarji'un. Kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh olah-olah tangan manusia. Oleh olah-olah tangan manusia. Sehingga yang tidak ikut menebangi dan lain sebagainya itu kena. Ya seperti yang kita lihat sendiri itu ya di Aceh dan Sumatera itu.
berapa orang yang meninggal, dan berapa orang yang telah harta bendanya hilang, rumahnya hilang, dan sebagainya ya. Sehingga perlu bantuan. Ya, perlu bantuan. Nah, ini termasuk adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi walaupun di waktu sempit. Jadi memang ini semua adalah musibah. Musibah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Kita belum kena musibah masih biasa-biasa saja, senang-senang saja. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang telah kena musibah, tentunya kita harus punya empati. Ya, punya empati. Yang punya kelebihan ya silakan untuk memberikan bantuan. Sekarang banyak orang-orang yang membuka ya donasi atau bantuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk melakukan dari lazismu memberikan bantuan ya baik makanan maupun sembako dan sebagainya. Itu. Ini yang pertama. Ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya, jadi menahan emosinya. Ya. Dan memaafkan kesalahan orang lain dan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagaimana ayatnya yang surat Ali Imran ayat 134 ya. 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kalau kita berbuat suatu kebajikan, berbuat suatu kebaikan, insyaallah kita akan dijamin oleh Allah masuk surga. Makanya surga tadi seluasnya, luas langit dan bumi itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana Al-Quran yang telah saya baca di Muqaddimah tadi, Am hasibtum an tadkhulul jannata walam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadumul ba'sa waz-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu semua itu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu suatu cobaan? Sebagaimana cobaan dan ujian yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Memang ujian dan cobaan itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang mendapat ujian yang sangat berat, termasuk ujian yang terjadi tanah longsor itu sangat berat sekali. Karena harta bendanya semua hilang, ya rumahnya juga hilang dan sebagainya. Ada yang mereka mendapat ujian dan cobaan sangat sederhana. Ada yang mendapat ujian dan cobaan sangat ringan. Tapi semua ini yang kita alami ujian dan cobaan itu kadang-kadang ya berbeda-beda memang, berbeda-beda ujian dan cobaan itu. Nah, sehingga di sini kita memang harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah agar supaya kita itu dijauhkan dari malapetaka, dari mara bahaya. Itu kita dijauhkan dari itu. Kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun kalau kita ukur ya, ujian dan cobaan di zaman dulu itu jauh berbeda sekali. Jauh berbeda di zaman Rasulullah. Ya, jauh sekali. Ujian yang dilakukan Rasulullah pada saat Rasulullah mau berdakwah, mau menyampaikan risalah Islam, Rasulullah selalu dilempar batu oleh orang-orang Taif.
Jadi Rasulullah mau menyiarkan risalah Islam ke negara Taif, belum masuk ke negara itu sudah dilempari batu. Sampai muka Rasulullah berdarah. Akhirnya apa? Ujian dan cobaannya dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menghindari daripada lemparan batu itu. Rasulullah menghindari daripada lemparan batu itu. Akhirnya Rasulullah duduk di bawah pohon kurma. Karena Rasulullah mendapat ujian seperti itu. Akhirnya Rasulullah didekati malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, bolehkah kami ini mengizinkan kepada malaikat penjaga gunung? Agar supaya gunung Uhud itu kami angkat, kemudian kami lemparkan kepada orang-orang Taif. Agar semua hancur semua. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah dengan sifat kesabaran. Andai kata Rasulullah menjawabnya tidak sabar, Rasulullah bilang, ya begitu saja, sudah diangkat kemudian dilemparkan kepada orang-orang Taif, akan hancur semua. Tapi karena jawaban Rasulullah dengan sifat kesabaran, Rasulullah mengatakan, jangan malaikat, jangan. Kami diutus oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk membuat kerusakan. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bukan untuk membuat kehancuran. Tapi kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah untuk mengajak, yaitu rahmatal lil alamin. Untuk mengajak, ya, rahmatal lil alamin. Untuk mengajak yang baik. Bahkan malah Rasulullah mendoakan siapa ya? Mendoakan orang-orang yang telah melempari Rasulullah. Jadi Rasulullah telah dilempari, malah justru Rasulullah mendoakan siapa ya? Mendoakan yang melempari tadi. Dan doa Rasulullah pada saat itu diucapkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Rasulullah, ya Allah berilah petunjuk, karena orang-orang Taif itu belum mengerti tentang Islam. Andai kata mengerti tentang Islam, saya yakin mereka tidak akan melempari saya. Nah, ini doa Rasulullah. Sudah dilempar batu, malah didoakan yang baik. Nah, bagi kita bagaimana kalau kita ya disakiti orang, saya yakin kita malah mendoakan yang tidak baik. Jadi ini kita kadang-kadang kebalikan daripada Rasulullah, sehingga kita akan mendoakan yang tidak baik. Itu kebalikannya kita, ya, kebalikannya. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, ada pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bunyi ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kita semua ini orang mukmin itu saudara. Karena saudara, maka damaikanlah saudara kita itu. Ya, saudara kita itu damaikanlah. Karena kadang-kadang kita itu terjadi suatu perselisihan antara sesama kita. Ya, terjadi suatu perselisihan. Kadang-kadang kita itu kan nggak ngomong sampai 3 hari, sampai lebih dari 3 hari. Istilah orang Jawa itu siwak kan itu kan tidak boleh dalam Islam, karena kita adalah sama-sama saudara. Maka kalau kita menjumpai seperti itu, ya damaikan supaya mereka itu bisa rukun kembali, bisa damai kembali, ya, bisa damai kembali. Kalau kita bisa
melakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini memang bermacam-macam ya. Yang kita mendapat rahmat dari Allah, termasuk sehat, itu juga rahmat. Dapat rezeki, itu juga rahmat. Ya, kita sehat, kita tidak kena musibah, walaupun setiap manusia itu pasti akan ada musibah. Bahkan musibah itu kan berbeda-beda. Itu semua adalah rahmat. Nabi telah menegaskan bahwa persaudaraan mukmin mempunyai nilai tinggi. Bahkan keimanan seseorang belum sempurna kalau belum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ya, jadi ini Nabi menegaskan kembali pada hadisnya, pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu ditegaskan kembali oleh Allah. Kalau ditegaskan kembali oleh Rasulullah bahwa persaudaraan mukmin itu adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena mempunyai nilai yang tinggi, tentunya ya jangan sampai kita terjadi ya tidak baik, terjadi perselisihan, ya terjadi perselisihan dan sebagainya. Tapi kalau kita menjumpai seperti itu, ya damaikanlah, Kemudian sabda Nabi, tidak sempurna iman salah satu dari kamu sekalian, sehingga mencintai pada saudaranya seperti kita mencintai pada diri kita sendiri. Ya, jadi ini sabda Nabi. Jadi belum sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya, sehingga disinilah innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kalau ya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah. Dan kalau kita bisa mendamaikan, maka kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang telah dimulakan oleh Allah, umat yang baik, berarti kita ini termasuk ya umat yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita ini termasuk umat yang terbaik karena kita telah dilahirkan untuk manusia, termasuk kalau manusia yang terbaik, ya tentunya kita saling menasihati, itu termasuk yang umat yang terbaik. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita dijadikan oleh Allah ini termasuk umat yang terbaik, termasuk manusia yang sempurna. Yang terbaiknya bagaimana? Ya tentunya yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa ya? Kita untuk menyuruh ma'ruf, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi untuk menyuruh itu. Nah ini termasuk umat yang terbaik. Jadi kita bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji, bisa memerintah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik. Jadi makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 itu menunjukkan kepada kita bahwa kita dikategorikan oleh Allah itu kita termasuk umat yang terbaik.
bahkan termasuk manusia yang terbaik dibanding dengan makhluk yang lain, begitu aja. Ya, dibanding dengan makhluk yang lain. Karena Allah menjadikan kita itu termasuk manusia yang paling aksanin takwim, gitu loh. Jadi aksanin takwim, kita itu dijadikan oleh Allah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kita diberi akal, diberi pikiran, diberi hawa nafsu, dibanding dengan ya, binatang, tidak diberi oleh Allah akal, tapi sama-sama juga diberi nafsu, kan gitu. Cuma mereka tidak diberi oleh Allah akal. Nah, ini kita termasuk umat yang terbaik itu. Sehingga kita bisa saling menasihati, saling bisa mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini termasuk sebagai tugas kita sebagai umat yang terbaik itu. Ya, sebagai umat yang terbaik itu. Bisa menjuru, bisa mengajak berbuat baik, bisa melarang berbuat yang buruk atau jahat. Bisa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa percaya kepada Allah. Maka disinilah kita dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah umat yang terbaik, gitu kan. Jadi umat yang terbaik dibanding dengan apa? Dengan makhluk-makhluk yang lain itu. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup, sudah jam 8 ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Ya, kajian ini walaupun hujan dan tidak hujan, tetap kita lakukan setiap Jumat pada Isya karena memang itu sudah terjadwal. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sedikit ini, ya sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.